akan membahas tentang soal-soal PTS genap kelas 17 tahun pelajaran 2020-2021. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video dulu ya. Untuk soal yang nomor 1, tentukan bayangan titik A min 5, min 2 oleh refleksi terhadap suhu Y. Ini saya menggunakan GeoGebra penyelesaiannya. Di sini kita tentukan dulu untuk titik A-nya, yaitu di sini sebelah kiri dari suhu Y, yaitu min 5, min 2. Kemudian di sini yang garis merah itu adalah suhu Y, di sini adalah cerminnya. Nah, pada dasarnya kalau untuk pencerminan itu adalah jarak benda ke cermin sama dengan cermin ke bayangan. Karena di sini dari sebelah kiri ke cermin itu jaraknya adalah 5, maka dari cermin ke bayangan itu juga harus 5. Maka kita peroleh bayangannya adalah 5, min 2. Mudah bukan untuk membacanya? Di sini tanpa menggunakan rumus kita bisa langsung menentukan bayangan, yaitu menggunakan gambar. Ini yang paling efektif, paling mudah tanpa kita harus menghafal banyak rumus. Selanjutnya soal nomor 2, tentukan bayangan titik A 4, min 2 oleh refleksi terhadap Y sama dengan X. Di sini garis Y sama dengan X saya tuliskan pada garis warna merah, Y sama dengan X. Kemudian untuk titik A nya adalah 4, min 2, itu berada di sebelah kanan bawah. Ini titik A 4, min 2. Kemudian kita juga sama prinsipnya bahwa jarak benda ke cermin sama dengan cermin ke bayangan. Jadi kita buat garis benda ke cermin, cermin ke bayangan. Maka untuk titik bayangannya di sini adalah min 4, ini cukup dengan menggunakan gambar saja. Kita bisa menentukan bayangan dengan cepat, mudah. Selanjutnya soal nomor 3. Jika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai benar, Q bernilai salah, maka pernyataan di bawah ini yang bernilai salah adalah saya buat warna yang orange ini ya, untuk yang pernyataan yang ditanyakan. Di sini kenapa dapat baris? Karena di sini ada 4 kemungkinan yang bisa kita dapatkan dalam 2 pernyataan, yaitu P dan Q. Karena di sini di soal yang ditanyakan hanya P benar, Q salah, maka di sini saya kasih tanda yang warnanya orange. Di sini kita belajar bersama. Yang pertama untuk pernyataan P-nya adalah P benar, Q-nya salah. Negasi P itu adalah kebalikan dari P, yaitu karena di sini P-nya benar maka negasi P-nya adalah salah. Di sini Q-nya salah maka negasi Q-nya adalah benar. Kemudian Q jika dan hanya jika negasi P itu dia kata kuncinya apa? Benar jika nilainya sama. Kita lihat di sini untuk Q dan negasi P ini nilainya nilainya sama karena sama-sama salah, sehingga di sini nilainya benar. Kemudian di sini konjungsi itu kata kuncinya benar jika keduanya benar. Kita lihat untuk negasi Q-nya benar, P-nya benar. Oh iya, ini benar-benar berarti konjungsinya adalah benar. Kemudian yang selanjutnya ini adalah implikasi, karena ini hanya tanda panah 1. Implikasi kata kuncinya adalah salah jika benar salah. Kemudian di sini negasi P-nya salah, Q-nya salah. Salah berarti benar. Kemudian negasi P atau Q disjungsi itu kata kuncinya salah jika keduanya salah. Di sini dilihat negasi P atau Q salah maka nilainya salah. Kemudian P atau negasi Q atau dia kata kuncinya adalah salah jika keduanya salah. P di sini benar, negasi Q-nya adalah benar, maka benar. Maka dari 5 segmen ini, pernyataan ini yang nilainya salah itu hanya di kolom yang ke-8 ini, atau yang di negasi P atau negasi Q, maka dia akan bernilai salah karena di saat pernyataan P-nya benar, Q-nya salah. Jadi kita perlu mencari satu persatu dari pernyataan tersebut. Ingat untuk kata kunci dari masing-masing kata hubung. Jika dan hanya jika, benar jika nilainya sama. Konjungsi benar jika keduanya benar.
kemudian implikasi salah jika benar salah, kemudian disjungsi salah jika keduanya salah. Selanjutnya ke soal nomor 4. Ditentukan pernyataan P dan Q. Negasi P adalah lingkaran dari P. Nilai pernyataan dari negasi P atau Q atau negasi Q adalah, kita buat pernyataan P, kemudian Q. Di sini dapat kemungkinan negasi P itu adalah negasi dari P atau lawan dari P, maka ini nilainya adalah kebalikan dari P. Kemudian Q atau negasi P. Q ini kolom kedua, negasi P adalah kolom yang ketiga, berarti kita menghubungkan antara kolom kedua dan kolom ketiga dengan kata kuncinya adalah disjungsi. Kemudian di sini disjungsi, kata kuncinya adalah salah jika keduanya salah. Di sini benar salah berarti benar, kemudian salah salah berarti salah, benar benar berarti salah, salah benar berarti nilainya adalah benar. Kemudian kita hubungkan lagi pernyataan yang depan negasi P atau Q atau negasi P. Berarti ini adalah kita menghubungkan kolom yang ketiga dengan kolom yang keempat dengan kata hubung disjungsi. Disjungsi kata kuncinya salah jika keduanya salah. Ini salah benar berarti benar, salah salah berarti salah, benar benar berarti benar, benar benar berarti benar. Berarti nilai dari pernyataan negasi P atau Q atau negasi P itu adalah benar salah benar benar. Selanjutnya soal nomor 5. Tentukan bayangan titik P 2,3 oleh refleksi garis X sama dengan 2 adalah, sama seperti sebelumnya kita cukup menggambar di sini biar gambarnya lebih jelas. Saya menggunakan GeoGebra langsung. Di sini untuk titik P-nya adalah di sini saya tuliskan 2,3, itu saya kasih tanda di sini 2,3. Ini saya kasih tanda A ya di sini. Kemudian direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu adalah garis yang saya kasih tanda warna merah di sini. Nah, sebuah titik kalau digambar di sini, sebuah titik direfleksikan pada garis yang berada di garis itu sendiri, maka hasilnya ya titik itu sendiri juga, karena dia direfleksikan ke garis tersebut yang berada, titik itu berada di garis tersebut, maka jarak titik ke cermin sama dengan bayangan ke cermin, yaitu 2,3, karena titik itu berada di garis tersebut. Selanjutnya soal nomor 6. Carilah bayangan titik B 2,3 oleh refleksi terhadap suhu X. Di sini 2,3 itu saya tuliskan di sini kanan atas 2,3. Kemudian suhu X ini saya kasih warna merah, itu yang mendatar. Kemudian kita refleksikan ya, tinggal benda ke cermin sama dengan cermin ke bayangan. Maka dengan jelas di sini karena jarak dari B ke cermin itu adalah 3, maka cermin ke bayangan juga 3, maka koordinatnya adalah 2,3, sehingga bayangan dari titik B 2,3 adalah 2,3. Selanjutnya soal nomor 7. Jika pernyataan P dan negasi Q bernilai benar, maka pernyataan berikut yang bernilai benar adalah. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini kita cari satu persatu. Yang pertama di sini, karena di sini P dan negasi Q itu benar, maka itu terletak di baris yang kedua. Seperti tadi di sini ada 4 kemungkinan, tapi di sini yang menjadi jawaban itu yang saya kasih tanda yang warna yang lain. Jika P dan negasi Q bernilai benar itu adalah yang baris kedua, maka yang bernilai benar yang lain itu adalah, kita cari satu persatu. Kemudian P-nya benar, Q-nya salah, kemudian negasi P-nya salah, negasi Q-nya benar. Kemudian negasi P atau Q kita hubungkan negasi P kolom ketiga, Q-nya kolom kedua, salah salah. Disjungsi berarti salah, P maka Q, P berarti kolom ke 1 dan kedua benar salah, implikasi berarti nilainya salah. Negasi P kolom ketiga dan kolom kedua hubungannya adalah biimplikasi. Biimplikasi di sini dia bernilainya sama berarti benar. Kemudian P dan Q di sini kata hubungnya dan berarti nilainya benar salah
negasi P jika dan hanya jika Q. Jadi untuk jawaban dari yang nomor 7 di sini, ini pun juga perlu kita cari satu persatu dari masing-masing pernyataan yang menjadi pilihan, sehingga kita peroleh untuk jawabannya adalah negasi P jika dan hanya jika Q. Selanjutnya nomor 8, carilah bayangan titik P min 3,1 oleh refleksi terhadap titik 3,-1. Nah, ini titik kita refleksikan terhadap titik, jadi kita perlu gambar saja. Yang penting antara titik dan antara benda dan cermin sama dengan cermin ke bayangan. Konsepnya hanya itu aja. Di sini titik P-nya adalah min 3,1. Ini adalah kita di sini titik P ya, yang sebelah kiri. Kemudian untuk refleksinya adalah 3,-1. Ini saya tuliskan sebagai titik B. Maka kita mencari garis yang ini cermin ke benda sama dengan cermin ke bayangan. Bayangannya di sini adalah titik C. Untuk menghitung bagaimana jaraknya dari B ke C di sini sama dengan B ke P, di sini kita menggunakan Pythagoras ya, segitiga siku-siku. Sini ke bawah, kemudian kanan, bawah kanan itu sama, berarti jarak dari B ke C kemudian B ke P itu nilainya sama. Sama ini lagi kita lebih mudah menggunakan gambar, jadi kita tidak perlu menghafal banyak rumus dari refleksi dari suku X, suku Y dan apalagi di sini. Jadi kita menghemat untuk menghafal, langsung ke gambarnya tanpa ada yang perlu dihafal, tapi cukup kita memahami apa yang ada. Selanjutnya soal nomor 9, nilai kebenaran dari P dan negasi Q adalah, di sini P benar-benar salah-salah, Q-nya benar-salah benar-salah. Negasi P adalah lawan dari P. Ini salah-salah benar-benar. Negasi Q adalah lawan dari Q. Salah benar salah benar. Kemudian P dan negasi Q berarti kolom pertama dan kolom keempat kita hubungkan dengan konjungsi. Konjungsi kata kuncinya adalah bernilai benar jika keduanya benar. P dan negasi Q kita hubungkan kolom pertama dengan kolom keempat, benar salah berarti salah, benar benar berarti benar, salah salah berarti salah, salah benar berarti salah. Maka P dan negasi Q nilainya salah benar salah salah. Selanjutnya soal nomor 10, nilai pernyataan dari negasi P atau Q dan P atau negasi Q adalah, ingat kata kuncinya kita hubungkan. Yang pertama kita cari sama seperti tadi, P, Q, kemudian negasi P, negasi Q, kemudian kita hubungkan negasi P atau Q yang berada di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan P atau negasi Q yang berada di kanan. Kita hubungkan satu persatu dulu. Ini negasi P atau Q berarti kita menghubungkan dari kolom ketiga dengan kolom kedua dengan kata hubung disjungsi, yaitu salah jika keduanya salah. Maka kita peroleh benar salah benar salah. Kemudian P atau negasi Q berarti kita menghubungkan kolom pertama dengan kolom keempat dengan kata hubung disjungsi. Ini kita peroleh benar benar salah benar. Kemudian negasi P atau Q itu berarti kolom kelima, P atau negasi Q kolom ke-6. Kolom kelima dengan kolom ke-6 kita hubungkan dengan kata hubung konjungsi. Konjungsi benar jika keduanya benar, maka kita peroleh benar benar benar, salah benar salah, benar salah salah, benar benar benar. Maka nilai pernyataan dari negasi P atau Q dan P atau negasi Q adalah benar salah salah. Selanjutnya soal nomor 11, tentukan bayangan titik A 2,4 oleh translasi T 3,2. Di sini untuk mengerjakan soal translasi cukup mudah, yaitu kita cukup menambahkan aja untuk titik X dengan translasi yang di depan, untuk titik Y-nya dengan untuk translasi yang di belakang. Jadi kita tambahkan aja 2 ditambah 3 min 4 ditambah 2, sehingga kita peroleh 2 tambah 3 yaitu 5, min 4 tambah 2 yaitu min 2. Jadi kita ini lebih mudah, tanpa gambar langsung ditambahkan aja, tanpa menghafal rumus juga. Ini pun kita bisa langsung cepat untuk menentukan nilai translasi. Selanjutnya nomor 12, negasi dari kontraposisi dari implikasi P maka Q adalah,
Ya, pertama kita cari kontraposisinya dulu. Ingat, kalau kontraposisi itu adalah kita balik dan kita kasih negasi, sehingga kontrasisi dari P maka Q adalah negasi Q maka negasi P. Setelah kita cari kontraposisinya, baru kita cari negasinya. Negasi Q maka negasi P. Maka dengan pemahaman dari negasi, implikasi P maka Q adalah P dan negasi Q, maka kita peroleh negasi Q. Ini P-nya adalah negasi Q yang di depan, dan negasi yang di belakang ini negasi P. Karena ini sudah negasi, kita tambah negasi lagi, jadi negasinya hilang, sehingga kita peroleh negasi Q dan negasi P. Ini konsepnya dari yang saya kasih tanda merah, bahwa nilai dari negasi P maka Q adalah P dan negasi Q. P-nya adalah pernyataan yang di depan, Q yang pernyataan yang di belakang. Jadi kita mengambil pernyataan yang di depan negasi Q dan yang belakang ditambahin negasi. Tapi karena di sini yang belakang sudah ada negasinya, ditambah negasi lagi, berarti negasinya adalah tidak. Jadi jawaban dari soal nomor 12 adalah negasi Q dan P. Soal selanjutnya, soal nomor 13, tentukan bayangan titik P min 3,1 oleh refleksi titik pangkal 0,0. Sama langkahnya seperti tadi. Untuk titik pangkal ini XOY di sini, sebutnya di saya kasih tanda B ya, titik O-nya. Kemudian min 3,1 adalah titik di sini P min 3,1. Kemudian untuk bayangannya di sini sama, kita mencari garis yang sama antara cermin dengan benda, cermin dengan bayangan. Maka kita peroleh sama seperti tadi langkahnya, menggunakan Pythagoras kita persegi 3 sehingga bayangannya kita peroleh 3,1. Soal selanjutnya, soal nomor 14, nilai kebenaran dari P maka Q. Kita buat P, pernyataan P kulit pernyataan Q. Kemudian P maka Q, kata kuncinya dia bernilai salah jika benar salah. Selain itu adalah benar. Ini benar-benar berarti benar, benar salah berarti salah, salah benar, benar salah, salah berarti benar. Selanjutnya soal nomor 15, ingkaran atau negasi dari sebuah pernyataan. Apabila guru tidak hadir maka semua murid bersukaria. Di sini untuk mencari ingkaran bentuk implikasi, konsepnya sama. Negasi P maka Q, maka negasinya adalah P dan negasi Q. Kita klarifikasi satu persatu. Apabila guru tidak hadir, ini sebagai pernyataan P. Kemudian semua murid di sini, semua murid bersukaria itu adalah sebagai pernyataan Q. Maka negasinya adalah P dan negasi Q. P-nya adalah guru tidak hadir, dan pernyataan Q ini kita negasikan karena di sini semua, maka negasinya adalah ada atau beberapa. Ini bersukaria berarti tidak bersukaria. Berarti negasi dari apabila guru tidak hadir maka semua murid bersukaria adalah guru tidak hadir dan ada murid tidak bersukaria. Selanjutnya soal nomor 16, ingkaran dari P dan Q maka R adalah, di sini kita memakai rumus implikasi negasi P maka Q, maka jawabannya adalah P dan negasi Q. Negasi P dan Q maka R, maka negasinya adalah, karena ini bentuknya implikasi, maka kita buat pernyataannya di sini adalah pernyataan yang di depan ini adalah sebuah P dan Q. Kemudian di sini negasi R-nya kita tuliskan ini adalah sebagai P di depannya, kemudian dan negasi R-nya di sini adalah yang pernyataan yang belakang. Maka kita peroleh untuk negasi dari P dan Q, maka R adalah P dan Q dan negasi R. Selanjutnya nomor 17, tentukan bayangan titik B 3,2 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan 4. Sama seperti tadi. Di sini titik B-nya adalah 3,2, di sini 3,2. Kemudian refleksinya Y sama dengan 4. Kemudian di sini ini maaf untuk titiknya ya, ini kemarin
min 2 kita tambahkan dengan min 4, min 5. Angka yang depan kita tambahkan dengan X, yang belakang kita tambahkan min Y. Min 3 ditambah min 4, min 2 ditambah min 5. Maka kita peroleh min 7, min. Selanjutnya soal nomor 19. Jika pernyataan P dan Q keduanya benar, maka negasi P atau negasi Q adalah benar. Di sini kita cari pernyataannya. Di sini sesuai dengan pernyataan P dan Q benar, maka di sini saya kasih tanda yang paling atas, P dan Q-nya benar. Maka untuk nilai negasi P-nya adalah salah, negasi Q-nya adalah salah. Kita cari satu persatu negasi P atau Q. Kita hubungkan untuk kolom yang ketiga dengan kolom yang keempat, salah-salah maka nilainya salah. Negasi P atau Q berarti kolom ketiga dengan kolom kedua, salah benar berarti benar. Negasi P atau negasi Q kolom ketiga dengan kolom ketiga, salah-salah berarti salah. P maka negasi Q, P kolom pertama dengan kolom keempat, maka nilainya adalah salah. Negasi P maka Q, negasi P berarti kolom ketiga dengan kolom kedua, salah benar berarti nilainya benar. Maka untuk pernyataan ini yang benar adalah negasi P atau negasi Q-nya benar berarti nilainya salah. Negasi P atau Q benar, salah. Kemudian negasi P atau negasi Q-nya salah, berarti jawabannya adalah negasi P atau negasi Q-nya salah. Untuk dari pernyataan dari kita perlu nyari satu persatu untuk soal seperti ini. Selanjutnya soal yang terakhir itu nomor 20. Bayangan titik A min 1, min 5 oleh refleksi terhadap garis X sama dengan min 7. Di sini kita tentukan dulu titik A-nya adalah min 1, min 5 sebelah kanan. Kemudian garis X sama dengan min 7, ini yang saya kasih tanda merah. Kemudian kita cari bayangannya dengan mudah. Yang penting konsepnya tadi jarak benda ke cermin sama dengan cermin ke bayangan. Maka konsepnya di sini untuk bayangannya kita peroleh dengan mudahnya adalah min 13, min 5. Ingat, jarak benda ke cermin sama dengan cermin